Dunia di sekitar kita tuh berubah cepet banget ya. Rasanya baru kemarin gitu kita nguasain skill A, sekarang udah muncul lagi yang baru. Nah, kemampuan buat terus belajar ini jadi kunci banget kan? Nggak cuma buat karir, tapi ya buat hidup aja gitu. Tapi pertanyaannya nih, cara kita belajar selama ini udah beneran efektif belum sih? Ternyata gimana kita belajar itu sama pentingnya loh dengan apa yang kita pelajari. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih ya soal prinsip-prinsip jadi pembelajar dinamis, orang yang bisa terus tumbuh dan adaptasi gitu. Kita bakal bedah bareng wawasan kunci dari sumber yang menarik nih, buku Never Stop Learning dari Bradley R. States. Dia ini ahli perilaku dan operasional. Kita lihat nanti strategi-strategi praktisnya yang ada dasar sainsnya juga buat ngatasin hambatan-hambatan umum pas belajar. Anggap aja ini kayak peta singkat buat Anda gitu biar bisa belajar lebih efektif di dunia yang kayak gini. Sumber ini kayak kebun pengetahuan lah, kita coba lihat bibit apa aja yang bisa kita tanam. Betul sekali. Sumber ini memang ngasih kerangka kerja yang solid ya. Hasil riset bertahun-tahun. Dan lengkap banget contoh nyatanya. Dari macam-macam bidang. Ada restoran cepat saji, perusahaan teknologi tinggi, bahkan militer juga disebut. Fokus utamanya itu, gimana Anda bisa ngambil prinsip-prinsip ini, terus terapin di keseharian. Jadi belajar tuh bagian alami aja dari pertumbuhan diri, kayak ngerawat kebun tadi itu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Kenapa sih kita harus banget terus belajar sekarang ini? Mungkin zaman kakek nenek kita kan beda ya, kerja di satu tempat seumur hidup gitu, masih bisa. Tapi sekarang, Wah, zamannya udah jauh beda. Ada data tuh dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS, katanya rata-rata pekerja usia produktif, ya sekitar 18-48 tahun lah, itu bisa punya belasan pekerjaan loh sepanjang karirnya. wow, belasan ya. Ya, ini karena kita sekarang hidup di apa yang disebut ekonomi pembelajaran. Jadi pekerjaan yang rutin-rutin, gitu kan banyak digantiin otomatisasi. Nah sebaliknya, pekerjaan yang butuh adaptasi, mecahin masalah rumit, kreativitas, yang intinya nuntut belajar terus, itu justru makin dicari. Belum lagi persaingan global, teknologi. Ya mau nggak mau, kita harus terus ngasah diri biar nggak ketinggalan zaman. Oke, oke. Jadi emang udah keharusan ya buat terus belajar. Nah, kalau gitu batu pertama yang harus kita pasang apa nih? Pondasinya gitu. Sumber kita ini nekenin banget pentingnya mindset. Pola pikir lah. Kayak panahnya gitu ya sebelum kita nanam bibit. Tepat. Ada psikolog namanya Carol Dweck, dia mempopulerkan konsep dua pola pikir utama. Ada growth mindset atau pola pikir bertumbuh, sama fixed mindset, pola pikir tetap. Growth mindset sama fixed mindset. Bedanya apa tuh? Kalau growth mindset, itu keyakinan kalau kemampuan, kecerdasan, itu bisa dikembangin. Lewat usaha, belajar, pokoknya nggak nyerah, gitu. Ini tanah yang subur banget buat belajar. Orang yang mindsetnya gini ngelihat tantangan itu sebagai peluang. Kalau bikin salah, ya itu pelajaran. Nah, kalau kebalikannya, yang fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset, orangnya percaya kemampuan itu ya bakat lahir. Udah dari sananya, nggak bisa banyak berubah. Akibatnya apa? Mereka cenderung menghindarin tantangan. Kenapa? Ya takut gagal, takut kelihatan nggak kompeten. Fokusnya lebih ke kelihatan pintar, bukan beneran belajar jadi pintar. Ah, iya iya. Jadi kayak tanah yang keras gitu ya, susah buat bibit baru tumbuh. Persis. Makanya, punya growth mindset itu langkah awal yang krusial banget kalau mau jadi pembelajar dinamis. Oke, tanahnya udah siap nih, mindsetnya udah growth. Terus, bibit apa yang perlu kita tanam? Sumber kita nyebut soal jadi diri sendiri, otentik. Kedengarannya simple ya, tapi kok penting banget katanya. Penting banget, menjadi otentik, maksudnya bertindak selaras sama nilai-nilai kita, minat kita yang sesungguhnya, itu ibarat nanam bibit yang paling pas buat tanah kita tadi. Ini tuh mancing motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri, kayak rasa pengen nguasain sesuatu, mastery, pengen bebas nentuin otonomi, sama punya tujuan hidup, purpose. Oh, jadi semangat belajarnya dari dalam ya? Bukan karena disuruh atau terpaksa. Bener banget, kalau Anda otentik, energi buat belajarnya tuh ngalir aja gitu. Contohnya si Laila Janah, pendiri sama Source. Dia kan lulusan Harvard tuh, bisa aja ambil jalur aman. Iya, kerja di konsultan atau World Bank gitu ya. Nah, iya. Tapi dia milih jalan sendiri. Sesuai passionnya buat bantu orang lewat pekerjaan digital. Itu kan otentik banget. Tapi kan jadi diri sendiri itu kadang susah juga ya. Ada tekanan gitu loh buat ngikutin orang lain biar diterima gitu.
Ingat nggak sih video candid kamera yang lama itu, yang di lift? Satu orang jadi ikut ngadep belakang cuma gara-gara yang lain gitu semua. Iya, ingat. Tekanan konformitas itu emang nyata banget. Ditambah lagi, banyak dari kita tuh ngalamin yang namanya impostor fenomena. Impostor fenomena? Apa tuh? Itu perasaan kayak penipu gitu. Kita ngerasa sebenarnya nggak sehebat yang orang kira, padahal sebenarnya kita mampu. Takut ketahuan aslinya gitu. Ini bikin kita jadi pengen niru orang lain aja, nutupin keunikan kita. Padahal itu justru ngehambat belajar. Waduh, terus gimana dong caranya imbangin? Antara jadi diri sendiri tapi juga nggak dianggap aneh sama lingkungan. Kuncinya itu nemuin optimal distinctiveness. Keseimbangan lah antara jadi diri sendiri sama tetap menghormati norma sosial atau organisasi. Nggak perlu jadi aneh yang ganggu orang lain juga, tapi ya berani nunjukin keunikan positif kita. Ada studi menarik tuh di Wipro BPO. Gimana tuh studinya? Jadi ada intervensi singkat pas hari pertama kerja. Fokusnya bantu karyawan baru ngenalin dan bawa keunikan mereka ke kerjaan. Hasilnya, tingkat karyawan yang keluar, attrition, itu turun signifikan dibanding kelompok kontrol. Wah, keren ya. Cuma gara-gara didorong buat jadi diri sendiri. Iya. Artinya, sedikit dorongan buat otentik aja tuh, bisa ngaruh banget ke keterlibatan dan kemauan belajar. Jadi, siapin tanahnya, growth mindset, tanam bibit yang pas, otentisitas. Itu modal awalnya. Oke, fondasi mental udah siap. Sekarang, gimana nih cara nyiram sama nyabutin rumput liar pas kita belajar sehari-hari? Prinsip penting pertama yang dibahas itu fokus ke proses. Jangan melulu hasil akhir. Saya jadi ingat anak saya nih, main bisbol. Dia kesel banget, pukulannya bagus, tapi malah jadi out. Padahal kan proses mukulnya udah bener tuh. Nah, itu contoh bagus banget buat jebakan outcome bias. Kita sering banget nilai tindakan atau keputusan cuma dari hasilnya. Padahal hasil kan bisa dipengaruhi hoki atau hal di luar kendali kita ya kan? Iya juga sih. Sumber kita ngasih contoh, Dr. Robert Booth, ahli bedah lutut. Suksesnya dia itu bukan cuma karena jago bedahnya, tapi karena dia fokus banget sama tiap detail proses. Mulai dari alatnya steril, mastiin tim operasinya itu-itu aja biar kompak, sampai komunikasi setelah operasi. Dia nggak cuma mikirin hasil akhir, lutut pasien sembuh, tapi gimana caranya nyampe ke sana secara konsisten. Jadi kalau kita fokus ke proses, belajarnya jadi lebih bagus gitu ya? Tepat, fokus ke proses itu bantu kita bangun pemahaman yang lebih dalam soal sebab akibat. Kita jadi lebih jeli lihat apa sih yang beneran efektif, apa yang enggak. Lepas dari hasil sesaatnya gimana. Kayak ngerawat kebun tadi, kita fokus ke cara nyiram yang bener, pupuknya pas, bukan cuma ngeliatin bunganya udah mekar apa belum hari ini. Oke. Pakai metrik proses juga penting ya katanya. Kayak di baseball tadi ada statcast itu. Betul, ngukur detailnya, bukan cuma skor akhir. Nah, selain fokus ke proses, teknik penyiraman apa lagi nih yang efektif? Sumber bilang kekuatan bertanya sama refleksi itu penting. Ini menarik sih, soalnya kita kan seringnya didorong buat terus aksi ya, bukan malah berhenti sejenak. Betul banget. Kita tuh cenderung punya action bias, pengennya kelihatan sibuk terus. Kayak kiper pas penalti, seringnya loncat, padahal diam di tengah kadang malah lebih efektif. Atau di kantor ya, biar kelihatan kerja gitu depan laptop. Nah, itu dia. Padahal, belajar itu justru sering kejadian pas kita berhenti bentar, ngaku, wah ini saya nggak tahu nih, terus mulai nanya. Rasa ingin tahu, curiosity, yang bikin kita nanya itu kayak pupuk super buat potensi kita. Tapi kenapa ya kita sering males nanya atau berhenti buat mikir gitu? Ada beberapa alasan sih. Pertama, yaitu tadi, takut kelihatan bodoh kalau nanya. Kedua, kita buru-buru pengen cepet dapat jawaban. Terus kita juga sering kejebak bias kognitif, misalnya confirmation bias, cuma nyari info yang dukung pendapat kita aja. Oh iya, sering tuh kayak gitu. Buat refleksi, kita sering ngerasa nggak ada waktu atau nganggep remeh manfaatnya. Mending gerak terus, walau cuma ngerjain tugas kecil, daripada berhenti buat mikir dalam. Jadi gimana caranya ngelawan si action bias ini? Biar kita lebih banyak nanya dan refleksi. Pertama, ya sadar dulu pentingnya. Nanya itu buka pintu ilmu baru. Refleksi itu bantu kita ngelakuin double loop learning. Double loop learning, gimana tuh? Jadi nggak cuma benerin tindakan. Misalnya, oh iklannya gagal, ya udah ganti iklan. Tapi juga nanyain asumsi di baliknya. Kenapa ya asumsi kita soal target pasar ini salah? Itu kan belajarnya lebih dalam.
Oh, oke oke. Jadi nggak cuma ganti cara, tapi mikirin kenapa cara lama salah ya? Bener. Cara praktisnya, coba deh jadwalin waktu khusus buat mikir atau refleksi. Bentar aja, 15 menit gitu. Atau lakukan after action review atau EAR abis selesai proyek atau tugas penting. Apa yang bagus, apa yang kurang, pelajarannya apa. Terus, punya opini kuat, tapi dipegang secara lemah. Maksudnya, kita punya pendirian, tapi siap berubah kalau ada data baru. Dan dengerin orang lain secara aktif ya, jangan ngerasa udah paling tahu. Nah, itu. Ini kayak nyabutin rumput liar di pikiran kita. Biar air, informasi baru, bisa nyerap bener. Sip-sip, fondasi udah, cara ngerawatnya juga udah. Sekarang gimana kita manen hasil belajar dari pengalaman? Termasuk dari gagal nih, sama dari orang lain juga. Sumber ini bilang gagal itu bukan akhir dunia, tapi data. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tiap pengalaman, mau sukses atau gagal, itu ada pelajaran berharganya kalau kita mau analisa. Contohnya tadi, Palsa dan Service, restoran yang gagal total pas launching produk salad. Rugi gede mereka. Tapi, CEO-nya, si Tom Crosby, itu ngakuin kesalahan secara terbuka. Dia analisa kenapa bisa gagal, prosesnya gimana, asumsinya apa, dan mastiin seluruh perusahaan belajar dari situ. Wah, hebat ya. Jadi nggak ditutup-tutupin. Enggak, mereka nganggap kegagalan itu bukan aib, tapi data mahal yang harus dimanfaatin. Kayak pas panen, buah yang bentuknya jelek nggak dibuang gitu aja, tapi dilihat kenapa bisa gitu, biar musim tanam berikutnya bisa lebih bagus. Tapi kan belajar dari gagal itu susah ya rasanya. Susah karena kita takut konsekuensinya, takut dihakimi, terus kita juga cenderung nyalain faktor luar kalau kita yang gagal, tapi nyalain orangnya kalau orang lain yang gagal. Itu namanya fundamental attribution error. Oh, jadi kita cenderung bela diri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya kuncinya, ciptain lingkungan di mana salah itu dilihat sebagai peluang belajar bukan kejahatan. Pakai data biar objektif, jangan buat nyalahin orang. Oke, selain belajar dari gagal, sumber ini juga nekenin pentingnya fokus ke kekuatan kita. Bukan cuma benerin kelemahan. Ini agak beda ya sama nasihat umum. Betul. Kita kan seringnya didorong buat benerin kekurangan. Tapi riset nunjukin, fokus ngembangin dan pakai kekuatan kita itu justru lebih efektif buat ningkatin motivasi, rasa mastery, flow, performa, bahkan kesehatan loh. Gallup tuh nemuin korelasi kuat antara penggunaan kekuatan di tempat kerja sama keterlibatan karyawan. Menarik. Tapi gimana kita tahu kekuatan kita apa? Terus apa kelemahan boleh diabaikan gitu aja? Nah, cara efektif buat ngenalin kekuatan itu lewat masukan orang lain. Ada teknik namanya Reflected Best Self Exercise. RBSE. Kita minta orang deket cerita kapan sih mereka lihat kita dalam kondisi paling oke, paling kita banget. Oh, jadi nanya ke orang lain ya? Iya, soal kelemahan bukan diabaikan sama sekali, tapi fokus benerin kelemahan yang kritis aja, yang benar-benar ngehalangin kekuatan kita. Misalnya nih, kekuatan Anda analisa data, tapi Anda jelek banget presentasinya sampai hasil analisa nggak nyampe. Nah, kelemahan presentasi itu perlu diasah. Tapi nggak usah abisin energi benerin semua kelemahan kecil. Oke, oke. Ibaratnya fokus gedein buah unggulan di kebun kita sambil pastiin hama utamanya terkendali gitu ya? Persis. Nah, terakhir nih, gimana soal belajar dari dan bareng orang lain? Ini kayak tukeran tips berkebun sama tetangga gitu ya? Bisa dibilang gitu loh. Bener banget. Belajar itu kan bukan aktivitas sendirian. Kita ini makhluk sosial. Kerja bareng orang lain itu ngasih kita akses ke ilmu dan sudut pandang yang beda-beda, yang bisa mancing kreativitas dan pembelajaran baru. Studi penulis buku ini di Wipro nunjukin loh, tim yang anggotanya udah pernah kerja bareng sebelumnya, tim familiarity, itu performanya jauh lebih bagus, anggarannya lebih pas, cacat produknya lebih dikit. Kenapa bisa gitu ya? Karena mereka udah punya bahasa yang sama, udah ngerti siapa jago di bidang apa. Itu namanya transactive memory system. Udah saling percaya juga. Tapi kan kolaborasi nggak selalu mulus juga ya. Suka ada konflik, miskomunikasi. Hargai keragaman sudut pandang. Dan satu cara ampuh buat belajar itu justru dengan ngajarin orang lain. Ada pepatah Latin docendo discimus, dengan mengajar kita belajar. Oh iya, kok bisa? Karena pas kita mau ngajar, kita dipaksa nyusun pengetahuan kita kan? Jadi ketahuan mana yang udah kita kuasai, mana yang masih bolong-bolong pemahamannya. Ini kayak tukaran bibit unggul sama teknik rawat tanaman sama pekebun lain.
Wah, lengkap banget nih pembahasannya. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, jadi pembelajar dinamis itu bukan bakat atau sihir, tapi kumpulan praktek yang bisa kita latih. Mulai dari bangun fondasi growth mindset sama berani jadi diri sendiri. Terus terapin proses belajar yang efektif. Fokus ke prosesnya, jangan takut nanya, luangin waktu buat mikir atau refleksi. Sampai kita bisa manen pelajaran dari tiap pengalaman, mau sukses atau gagal, fokus ke kekuatan kita, sambil terus belajar dari dan bareng orang lain juga. Kayak ngerawat kebun pengetahuan dalam diri kita ya. Dan ingat ya, ini bukan soal berubah drastis semalam. Prinsip-prinsip ini bisa Anda terapin pelan-pelan, langkah kecil aja di keseharian. Coba deh pikirin, satu aja aspek di kerjaan atau hidup Anda sekarang, di mana Anda ngerasa perlu belajar atau adaptasi. Nah, kira-kira prinsip mana nih dari yang tadi kita obrolin yang bisa bantu Anda? Balik lagi ke metafora kebun tadi ya. Ngerawat kebun kan butuh perhatian, usaha, terus-menerus. Penulisnya nyebut determination, gabungan dari tekad, determination, sama pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, sebagai penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua alat berkebun tadi, mindset, otentisitas, fokus proses, nanya, refleksi, belajar dari gagal, fokus kekuatan, belajar dari orang lain, alat mana yang kira-kira mau Anda pakai pertama kali buat mulai ngerawat kebun pembelajaran Anda?